destinasi wisata bahari favorit di dunia. Perairan Kepulauan Raja Ampat merupakan kawasan Amazon lautan dunia. Suaka Marga Satwa Laut terlengkap dengan total ribuan hektar lokasi jelajah dasar laut, dilengkapi oleh jenis flora fauna endemik unik yang sangat beragam. Jelajah konservasi hutan perawan dengan eksotisme flora dan faunanya. Bahkan gugusan pulau cantik nan menawan yang memanjakan indera penglihatan. Dengan sukacita kami menyambut hangat kedatangan Anda di Raja Ampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, tabe selamat Linggun nalate salam sujud karende malempang Adil Katarino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata Arus. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam dengan NIM 2400101120107 akan menyampaikan jawaban wawasan Nusantara Pulau Papua dari tugas dosen kami, yaitu Bapak Hasan Namsa, MPD, selaku dosen pengampu Pancasila. Pulau Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia yang terletak di bagian timur Indonesia, berbatasan dengan Papua Nugini di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Pulau ini memiliki luas sekitar 786.000 km persegi dan terbagi menjadi 6 provinsi di Indonesia. Provinsi pertama ialah Papua, kedua Papua Barat, yang ketiga Papua Selatan, yang keempat Papua Tengah, yang kelima Papua Pegunungan, dan yang terakhir Papua Barat Daya. Sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan tropis dan pegunungan yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Geografi dan alam. Pulau Papua memiliki topografi yang sangat beragam. Di bagian tengah pulau terdapat pegunungan Mauke yang dengan puncak tertinggi, Puncak Jaya, yang mencapai ketinggian 4.884 mdpl. Selain pegunungan, Papua juga memiliki dataran rendah, hutan hujan tropis, dan pantai-pantai yang indah. Di sisi selatan, pulau ini dilalui oleh banyak sungai besar seperti Sungai Sepik yang mengalir ke arah laut. Papua juga dikenal dengan sejumlah taman nasional yang melindungi flora dan fauna. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Lawrence, yang menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO yang meliputi berbagai ekosistem mulai dari pesisir hingga pegunungan yang sangat tinggi. Papua memiliki banyak biodiversitas yang luar biasa. Pulau ini dihuni oleh banyak spesifik endemik, baik flora dan fauna, yang tidak dimiliki di tempat lain di dunia. Beberapa di antaranya ialah burung cendrawasih, kasuari, kanguru pohon. Hutan tropis di Papua juga memiliki
hutan tropis di Papua juga menjadi rumah bagi berbagai jenis tumbuhan langka, termasuk anggrek, pohon rotan, dan berbagai jenis kayu berharga. Pulau Papua memiliki berbagai suku dan budaya yang sangat beragam. Terdapat lebih dari 250 suku bangsa di Papua, masing-masing dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang unik. Beberapa suku yang terkenal antara lain suku Asmat, suku Dani, dan suku Yali. Masyarakat Papua dikenal dengan pola hidup tradisional. Mereka yang seringkali bergantung pada pertanian, subsisten, berburu, dan meramu. Seni dan kerajinan tangan Papua juga kaya dan beragam, termasuk ukiran kayu, tenun tradisional, dan topeng. Tarian-tarian dan ritual adat seperti tarian perang dan festival masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini. Ekonomi Papua banyak bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan hasil hutan. Selain itu, sektor tambang juga memainkan peran penting, dan adanya sumber daya alam seperti emas, tembaga, dan minyak yang banyak ditemukan di wilayah Papua. Namun, meskipun memiliki banyak kekayaan alam yang melimpah, Papua masih menghadapi tantangan dalam hal pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh letak geografisnya yang terisolasi dan medan yang sulit diakses. Papua juga menghadapi beberapa isu politik dan isu sosial dan politik, termasuk tuntutan untuk otonomi lebih besar dari pemerintah pusat, serta masalah hak asasi manusia. Ketegangan politik sering terjadi di antara kelompok yang menginginkan kemerdekaan atau otonomi khusus dan pemerintah Indonesia. Sementara masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan akses kesehatan yang terbatas juga menjadi tantangan besar bagi provinsi ini. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ketiga. Berikan pandangan Anda terkait keistimewaan daerah yang saya pelajari, yaitu Pulau Papua. Pulau Papua memiliki keanekaragaman budaya yang sangat unik. Salah satunya adalah ritual tradisional seperti bakar batu. Ritual bakar batu ialah ritual yang sangat unik. Ialah dengan cara menaruh di 3 sisi itu ada batu, dan di atasnya itu ada batu lempeng. Nah, jadi batu yang lempeng itu dibakar. Jadi seperti kalau kita di luar ya seperti wajan lah gitu kan. Nah, ya. Dan seni ukir Asmat yang menunjukkan warisan budaya yang otentik dan jarang ditemukan di daerah lain. Yang kedua, ada keindahan alam yang tak tertandingi. Mungkin kalian tahu alam di Papua seperti apa? Ada Raja Ampat, Puncak Jaya, dan banyak lagi lah. Sumber yang ketiga yang tidak dari keistimewaan Pulau Papua adalah sumber daya alam yang melimpah. Tapi sayangnya sumber daya alam yang melimpah di Papua ini dimanfaatkan oleh non-OAP, dan itu adalah keprihatinan kita sebagai rakyat Indonesia, dan pemerintah mungkin tidak menanggapi itu. Yang keempat, ada otonomi khusus. Mungkin daerah lain ada otonomi khusus, bukan hanya Papua, seperti Yogyakarta ada otonomi khususnya. Yang kelima adalah warisan budaya dunia.
Nah, warisan budaya dunia ini ada Taman Nasional Lawrence yang sudah diakui jadi warisan dunia UNESCO. Dan yang keenam adalah potensi untuk menjadi pusat keberlanjutan. Dengan hutan yang luas dan sumber daya alamnya, Papua memiliki potensi menjadi pusat pengembangan ekonomi hijau dan keberlanjutan di Indonesia. Yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya yang bijak dapat menjadikan Papua sebagai contoh pengelolaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak alam. Ya, seperti yang kita lihat, mungkin Papua sekarang susah dengan adanya PT Freeport Indonesia. Pengelolaan alam itu bukan diarahkan ke orang asli Papua, tapi lebih ke arah republik, dan itu yang menjadikan Papua tidak ada, dan itu menjadi tantangan perkembangan bagi Papua. Keistimewaan Papua terletak pada kombinasi budaya, alam, dan sumber daya yang tidak dimiliki daerah lain. Dan tantangan yang dihadapi pun tidak seperti di daerah lain juga, dan di Papua menjadi lebih berat. Dan ini tanggung jawab bersama untuk kita bersama, menjadikan Papua tidak hanya sebagai bagian integral NKRI, tapi juga sebagai simbol kekayaan dan keberagaman Nusantara. Pertanyaan terakhir adalah, apa saran dan pemikiran saya untuk Pulau Papua untuk kedepannya? Mungkin Papua adalah salah satu, bukan mungkin sih, tapi pasti Papua adalah salah satu daerah yang paling istimewa di Indonesia. Namun masih menghadapi beberapa tantangan dalam perkembangannya. Saran dan pemikiran saya untuk mendukung kemajuan Papua ialah, yang pertama, jadikan pendidikan sebagai fondasi utama. Pendidikan adalah kunci untuk memberdayakan masyarakat Papua. Banyak daerah terpencil di Papua yang masih sulit dijangkau oleh layanan pendidikan. Solusi mungkin bangun lebih banyak sekolahan di daerah pedalaman dengan fasilitas yang banyak. Mungkin dari beberapa yang kita lihat dari media sosial atau layar TV itu, kita melihat bahwa anak-anak di sini itu ada yang sudah tua baru SD. Jadi mungkin itu adalah salah satu saran untuk mendukung kemajuan Papua. Yang kedua, latih dan dukung guru lokal agar lebih banyak anak Papua yang mendapatkan pendidikan berkualitas. Tanpa ada pembelajaran dari orang lokal, mungkin itu akan susah diterima oleh para anak-anak, para murid yang diajarkan di Papua sendiri. Dan terapkan kurikulum yang menghormati dan mengintegritaskan budaya lokal, sehingga anak-anak Papua bisa belajar tanpa kehilangan identitas mereka. Mungkin di beberapa daerah yang namanya sekolah itu tidak ada lagi, mungkin yang menerapkan budaya lokalnya, sehingga budaya lokal itu akan hilang di bawah angin, di bawah arus oleh zaman. Ya, mungkin kita lihat di Papua itu masih ada. Yang kedua, saran saya adalah infrastruktur yang menghubungkan dan mempermudah akses. Aksesibilitas adalah masalah besar di Papua. Jalan yang sulit ditempuh, minimnya jembatan, dan transportasi yang mahal menghambat aktivitas ekonomi dan sosial. Percepatan pembangunan infrastruktur adalah jalan utama untuk akselerasi masalah besar ini, seperti pembangunan jalan Trans Papua, pelabuhan, bandara, dan mungkin itu susah
tanpa adanya dukungan dari pemerintah negara. Dan gunakan teknologi dengan modern seperti drone logistik untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau kendaraan biasa. Karena yang bermasalah di Papua ini bukan hanya di luar di perkotaan, tapi di pedalaman desa dengan kurangnya pendidikan. Yang ketiga, saran dan pendapat saya ialah kesehatan yang lebih merata. Papua masih menghadapi tantangan besar di sektor kesehatan. Banyak warga yang sulit mendapatkan pelayanan medis karena jarak dan minimnya fasilitas. Mungkin bisa dikirim lebih banyak tenaga medis ke daerah terpencil, didukung dengan insentif yang layak, dan bangun pusat kesehatan bergerak yang bisa menjangkau ke area pedalaman. Dan yang paling penting dari poin ketiga ialah mengkampanyekan kesadaran kesehatan seperti pentingnya imunisasi dan sanitasi agar masyarakat lokal lebih sehat. Dan poin keempat ialah pemberdayaan ekonomi lokal. Potensi ekonomi Papua sangat besar, tetapi masyarakat setempat seringkali tidak mendapatkan manfaat langsung dari sumber daya alam yang melimpah. Ya, mungkin solusi untuk poin keempatnya adalah memberdayakan UMKM lokal dengan pelatihan kewirausahaan, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Dan pastikan masyarakat Papua mendapatkan bagi hasil yang adil dari tambang dan sumber daya alam lainnya. Karena dari apa yang kita lihat, masyarakat Papua itu tidak mendapatkan hasil yang adil untuk mereka. Dan kembangkan wisata berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat adat setempat sebagai bagian dari ekosistem pariwisata, supaya orang-orang luar Papua yang datang berpariwisata ke Papua itu mengetahui bahwa oh begini adat di Papua, oh begini. Nah, begitu. Dan yang kelima adalah penguatan identitas dan kebudayaan. Budaya Papua adalah harta yang sangat berharga dan perlu dilestarikan. Mungkin dengan cara membangun lebih banyak pusat kebudayaan Papua untuk melestarikan tarian, musik, seni ukir, dan tradisi lainnya, yang itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang Papua asli, karena orang luar pun bisa belajar. Tapi tapi mungkin itu adalah hal yang bagus untuk kita belajar budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sekian video wawasan Nusantara dari saya. Saya ucapkan akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.